Halo teman-teman, perkenalkan saya Auliani Sirina Firstiani. Pada video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat to-do list di Excel seperti yang tertera di layar. Oke, kita langsung saja mulai. Pertama-tama kita siapkan dulu nih tabelnya. Nah, untuk tabelnya sendiri itu terserah teman-teman mau bentuknya seperti apa, senyamannya saja. Nah, kalau saya bentuknya seperti ini. Di bagian atas itu disisakan kolom yang cukup besar untuk naruh kolom-kolom seperti job total, pending, dan complete yang tadi ada di gambar sebelumnya. Nah, di sini kita hilangin dulu grid lines-nya supaya lebih enak dilihat. Kemudian kita masuk ke nomor. Nah, untuk penomoran supaya dia terisi secara otomatis gitu ya. Kita masukin rumusnya, yaitu sama dengan if error, kemudian sequence, kemudian count R. Nah, lalu kita blok dulu kolom baris di bagian job, kemudian kita titik 2 dan tanda kutip 2 kali. Nah, di sini kan kosong nih, nggak ada nomornya. Cuman kalau misalnya kita tulis sesuatu di bagian job, nah dia langsung muncul sendiri nomornya seperti itu. Nah, kita di sini isi dulu pakai job yang benar. Oke, udah. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian status. Nah, di status ini kita mau masukin checkbox dengan cara klik developer, klik checkbox. Nah, di sini kan masih ada tulisannya. Kita hapus dulu tulisannya. Oke, kalau udah dihapus, kita bisa sesuaikan lagi. Bisa dikecilin. Kemudian kita letakkan di sesuai barisnya masing-masing. Oke, kalau udah kayak gini kita tarik aja ke bawah supaya langsung muncul semuanya, dan kita sesuaikan lagi satu persatu letaknya. Oke, kalau udah kan kalau kita checklist ini belum ada tanda apa-apa ya, belum terjadi apa-apa. Nah, kita klik bagian conditional formatting supaya nanti kalau misalnya dia di checklist itu ada tandanya nih kalau misalkan job ini udah selesai. Oke. Jadi kita klik new role, kemudian stylenya kita ubah jadi klasik, terus formatnya juga paling bawah use a formula. Nah, untuk di sini kita bisa custom formatnya nih. Bisa diubah jadi italic, bisa ditambahkan warnanya gitu. Nah, untuk kolomnya kita isi dulu nih pakai kolom status. Jadi kita klik S10, jangan lupa sama dengannya. Nah, terus di bagian checkboxnya juga kita ubah formatnya, kita tambahin aja kolomnya, dan ini dilakukan berulang untuk semuanya karena nggak bisa otomatis. Nah, di sini kalau misalnya kita udah checklist itu langsung berubah gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke membuat kolom untuk job total, pending, dan complete. Kita buat dulu nih kolomnya satu-satu, bisa disesuaikan aja mau pakai warna apa gitu ya. Oke, di sini udah. Nah, kalau udah, kolom yang akan diisi angkanya itu kita ganti namanya. Oke, di sini saya depannya pakai underscore karena dari format laptopnya, dari Excelnya seperti itu gitu. Oke, kalau misalkan udah semua dinamain kolomnya, kita masukin rumusnya untuk job total ada sama dengan count A, kemudian kita blok bagian kolom jobnya semuanya. Oke, udah langsung muncul ya di situ angkanya. Kemudian yang pending rumusnya kita pakai sama dengan count if, kemudian kita blok di bagian statusnya.
kemudian kita tambah titik 2 dan false. Oke, nah yang untuk rumus komplit juga sama, pakai count if, cuman bedanya yang terakhirnya itu true bukan false ya. Nah kalau udah semua, kita copy ke bagian to-do list tabel yang ini. Dengan cara kita copy terus kita paste link picture. Kita copy dulu semuanya, job total, pending, sama complete. Oke, kalau udah semuanya, ketika kita checklist, di bagian kolomnya pun juga berubah ya, di bagian job total, pending, di bagian pending dan complete-nya. Nanti kalau misalkan ada job yang nambah juga di bagian job total akan nambah gitu ya. Nah selanjutnya sekarang kita bikin persenannya supaya kita tahu sampai mana job kita selesai gitu. Oke, kita klik conditional formatting, terus kita klik kemudian draft bar, dan type-nya kita ubah jadi number semua, terus value-nya kita ubah jadi 0 dan 1. Kemudian warnanya kita bisa adjust. Sini saya pakai warna ungu. Oke, sekarang kita masukin dulu rumusnya sama dengan if error. Terus kita masukin nama kolom yang komplit tadi yang udah kita ubah namanya itu ya. Komplit bagi job total. Kemudian titik 2 dan tanda kutip 2 kali. Nah di sini langsung muncul nih persenannya. Jadi seberapa persen kita udah nyelesain job kita gitu. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.